Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yoga Prasta di Nugraha. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian. Baik, untuk meletakkan dalam konteks, saya mau menjelaskan bahwasannya sedikit biodata saya. Eee, Latar belakang saya, sarjana saya berasal dari jurusan Sosial Ekonomi Peternakan dengan mayor Komunikasi dan Penyuluhan. Sementara magister saya peroleh dengan bidang atau mayor Komunikasi untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pada tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan sekolah ke India, mendapatkan beasiswa dari pemerintah India untuk sekolah di National Institute for Rural Development dengan kajian Participatory Planning and Poverty Reduction. Kemudian pada tahun 2018 saya mendapatkan beasiswa dari Kemenristek Dikti untuk kuliah singkat di University of Leiden and Free University of Amsterdam dengan jurusan atau subjek Globalization, Migration, and Citizenship. Jadi berangkat dari background ini, maka saya mencoba untuk membuat pernyataan diri terkait dengan roadmap penelitian. Pada dasarnya riset saya fokus untuk memahami sejauh mana faktor-faktor komunikasi itu menyebabkan pemuda tertarik bertani atau tidak tertarik bertani. Artinya fenomena global atau isu nasional saat ini dan isu dunia bahkan menyebutkan bahwasannya pertanian mengalami yang namanya scarcity of labor atau kurangnya tenaga kerja pertanian. Karena rasional itulah kemudian saya berpikir alangkah lebih baiknya jika kita melihat kajian atau fenomena migrasi pemuda ini tidak sebatas dari faktor ekonomi atau akses terhadap lahan, tapi juga dari faktor komunikasi atau dari lensa komunikasi. Seperti dapat dilihat dari roadmap saya sudah melakukan riset terkait dengan pemuda dan pertanian sejak tahun 2015. Pada saat itu, saya melakukan riset terkait dengan menguak realitas orang muda di sektor pertanian. Hal ini menjadi baseline atau preliminary study saya untuk kemudian saya kembangkan lebih jauh dalam roadmap saya. Kemudian pada tahun 2017, saya mencoba memahami perginya migrasi atau perginya anak muda dari sektor pertanian itu akibat dari pengaruh sistem sosial terdekat. Dalam hal ini adalah sistem-sistem sosial yang memang secara frekuensi dia dapat mempengaruhi ketertarikan anak muda untuk tertarik atau tidak tertarik bekerja di sektor pertanian. Kemudian tahun 2018 saya mencoba untuk melihat bahwasannya sejauh mana migrasi pemuda dari sektor pertanian ini dilihat dari pengaruh teman sepermainan. 2019 saya coba melihat fenomena migrasi ini sejauh mana fenomena migrasi ini disebabkan oleh pengaruh dari orang tua atau interaksi atau komunikasi dengan orang tua. Kemudian pada tahun 2020 saya coba melihat bahwasannya sejauh mana pemuda itu bermigrasi karena pertimbangan struktur agraria atau sistem-sistem agraria yang ada di desanya seperti kepemilikan tanah dan juga pekerjaan orang tua. Kemudian tahun 2021 ini saya coba melihat atau melakukan riset terkait dengan sejauh mana migrasi pemuda di sektor pertanian itu karena pengaruh televisi. Kemudian rencananya tahun 2022 saya pengen melihat sejauh mana peran sekolah dan guru dalam membentuk nilai-nilai pertanian kepada para pemuda di desa. Kemudian tahun 2023 saya juga tetap akan fokus di bidang migrasi pemuda, tapi saya akan fokus ke sejauh mana textbook atau buku-buku pelajaran yang ada di sekolah itu mengkonstruksi atau membangun citra pertanian. Karena pada dasarnya saya menduga image-image buruk tentang pertanian sebenarnya sudah mulai disampaikan di buku-buku sekolah sejak mulai SD, SMP, dan SMA, terutama di desa. Kemudian tahun 2024 saya pengen melihat institusi sekolah dalam hal ini pesantren atau madrasah dalam konteks regenerasi pertanian atau dalam konteks sejauh mana mereka masih mendorong kegiatan pertanian. Nah, bisa dilihat bahwasanya dalam roadmap saya ini muaranya adalah untuk memahami migrasi. Jadi sejauh ini migrasi memang sudah terjadi, tapi kita perlu identifikasi kira-kira apa penyebab utama yang terjadi. Apakah benar ini berkaitan sama economic of scale atau mengenai skala ekonomi, ataukah hanya benefit atau memang terkait dengan hal lain. Justru dalam roadmap saya ini saya memberikan lensa baru, yaitu lensa terkait dengan komunikasi juga memainkan peran, terutama terkait dengan pewarisan nilai-nilai pertanian yang dilakukan oleh aktor-aktor utama seperti orang tua, teman permainan, media massa, dan sistem sekolah.
Novelty atau inovasi dan kegunaan dari roadmap saya ini saya coba untuk melengkapi penjelasan tentang alasan kenapa pemuda bermigrasi dari sektor pertanian. Tentunya berdasarkan lensa komunikasi. Seperti kita tahu, sudah banyak sekali studi coba menjelaskan mengenai migrasi pemuda dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, tapi perspektifnya lebih banyak di perspektif ekonomi, perspektif biologi, maupun perspektif teknologi. Nah, saya coba bawa perspektif baru sebagai sebuah inovasi atau novelty-nya, yaitu saya coba melihat bahwasannya ada perspektif lain, yaitu perspektif socio and communication. Ini menjadi novelty dari dalam roadmap saya. Karena apa? Ternyata migrasi itu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan citra pertanian. Citra pertanian ini adalah gambaran atau image tentang pertanian yang terbentuk di kepala pemuda ataupun pemudi, dan itu dapat diketahui bahwasannya ada aktor-aktor utama ini yang membangun mengenai citra tersebut. Kita duga adalah orang tua, teman, televisi, sekolah sebagai aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam konteks mengkonstruksi nilai-nilai pertanian. Ini adalah novelty atau inovasi dan kegunaan dalam penelitian saya atau roadmap saya. Berikut adalah daftar penelitian yang sesuai dengan roadmap. Saya hanya menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan roadmap, karena selain dengan roadmap saya juga melakukan riset-riset kecil lain tetap di desa, tapi agar membuat jauh lebih terkait dengan roadmap, saya akan menampilkan daftar penelitian yang terkait dengan roadmap. Tahun 2015 saya melakukan riset terkait dengan muak realitas orang muda di sektor pertanian, didanai oleh AK3 dan AusAid. Tahun 2015 publikasinya sudah ada di jurnal. Kemudian tahun 2017 saya melakukan riset mengenai the attendance of mass media and parents in defining the value of agriculture, didanai oleh Yayasan Pakuan Siliwangi, sudah terbit di Sinta 3. Kemudian penelitian yang ketiga terkait dengan penerapan metode campuran konkuren dalam mengkaji pewarisan nilai pertanian oleh orang tua dan teman kepada pemuda dalam konteks melestarikan nilai pertanian. Ini didanai oleh Kemenristek Dikti, yang ini akan menjadi karya monumental saya yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dari satu penelitian ini saya buat 2 publikasi di Sinta 4 dan Sinta 5. Kemudian penelitian yang keempat berkaitan dengan mengukur eksistensi serentakun melalui pendekatan rapid etnografi sebagai upaya pelestarian pertanian di Kabupaten Bogor. Saya melihat sejauh mana sistem sosial budaya juga berdampak terhadap pembangunan citra pertanian. Kemudian yang kelima, penerapan rapid etnografi dalam memetakan hambatan sosioekonomi dan budaya pemuda untuk menjadi petani muda. Yang keenam, saya fokus di sejauh mana televisi ngebangun citra pertanian. Semuanya sudah terbit, sudah terpublikasi hasil risetnya sampai dengan 2021, dan ada yang Sinta 4, ada yang Sinta 5, ada yang Sinta 3. Berikut adalah penjelasan terkait dengan karya monumental saya. Saya memilih karya monumental saya yang berjudul Penerapan Metode Campuran Konkuren dalam Mengkaji Pewarisan Nilai Pertanian dari Orang Tua dan Teman kepada Pemuda dalam konteks melestarikan nilai pertanian di Kabupaten Bogor. Dana saya peroleh dari Kemenristek Dikti. Kenapa ini monumental? Karena 2 hal. Yang pertama, saya menggunakan metode yang relatif jarang digunakan orang, yaitu metode campuran, tapi yang fokusnya ke campuran konkuren, di mana secara bersamaan kualitatif dan kuantitatif dilakukan sehingga terjadi cross triangulation atau triangulasi secara langsung dari data-data yang ditemukan. Tantangannya apa? Pengambilan data sangat lama dan memang membutuhkan ketelitian karena memang secara bersamaan data divalidasi. Kemudian kenapa penelitiannya jadi monumental? Karena temuan ini bisa memberikan sebuah harapan bahwasannya ternyata regenerasi pertanian masih terjadi di desa, terutama ketika orang tua masih melibatkan anaknya. Ketika orang tua masih melibatkan anaknya dan teman-teman atau teman sepermainan yang masih bermain di sawah, itu masih ada kemungkinan pertanian masih bisa diselamatkan. Artinya ketika mereka dewasa, pemuda-pemuda tersebut mau masih ingin bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu penting bagi kita atau pemangku kebijakan untuk kemudian memikirkan bahwasannya ada arena-arena tertentu yang memang bisa kita ciptakan agar memang pemuda masih terlibat dalam konteks membantu orang tuanya atau bersama teman-teman bekerja di bidang pertanian atau sekedar membantu orang tuanya. Nah, temuan ini memang jadi harapan bahwasannya orang tua masih banyak melibatkan anaknya di sektor pertanian. Tentunya memang konteksnya belum tidak terkait dengan mau membuat anaknya kerja di pertanian, tidak. Tapi orang tua mengajak karena memang orang tua mau menghemat biaya produksi. Tapi di balik motif ekonomi ini ternyata anak-anak menjadi terbiasa dan ingin jadi kerja di sektor pertanian. Kemudian ketika anak-anak saling berdiskusikan pertanian dengan teman-teman lainnya, mereka akan terjadi pertukaran informasi atau membangun citra positif tentang pertanian. Sehingga apa? Sehingga anak-anak sana pun tidak malu untuk membantu orang tuanya atau untuk membantu dipanen maupun menanam, karena teman-teman yang lain pun masih mau bertani. Sehingga citra pertanian yang tadinya kotor jelek pun jadi
jadi tidak terlihat karena apa? Karena mayoritas pemuda di sana masih mau membantu orang tuanya dan masih mau bertani. Jadi, kenapa ini menjadi monumental? Karena saya berpikir bahwasannya masih ada solusi terkait regenerasi pertanian yang tidak selalu ekonomi, tapi juga berkaitan dengan bagaimana pewarisan nilai itu harus diberikan dari orang tua kepada anaknya, atau dari anak sama atau teman-teman pemuda lainnya. Ini adalah bukti dari publikasi karya monumental saya sudah terbit di 2 jurnal, yang satu akreditasi Sinta 4, satu akreditasi Sinta 5, yang satu saya fokus ke pola ritualnya, yang satu fokus di bagaimana peran teman permainan, dan ini menjadi monumental karena saya bilang tadi, menjadi harapan bahwasannya regenerasi pertanian atau regenerasi pekerja muda di sektor pertanian masih bisa terjadi. Ini ada daftar publikasi dan HKI saya dari tahun 2015 sampai 2021. Untuk jurnal nasional terakreditasi saya ada 9 buah, terdiri dari 9, Sinta 3, 4, dan 5. Kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi saya ada 8, jurnal internasional saya ada 1, jurnal internasional bereputasi saya belum ada, book chapter saya ada 1, dan HKI ada 4. Untuk book chapter ini sendiri saya buat berkaitan sama ketika saya sedang sekolah di sekolah singkat di Belanda, saya membuat mengenai bagaimana kemudian ruang-ruang pemuda di desa ini perlu untuk dipertahankan agar tetap terjadi regenerasi pertanian. Karena ruang-ruang di desa banyak hilang gara-gara introduksi teknologi pertanian yang masif yang justru menghilangkan arena-arena pemuda untuk bisa terlibat dalam sektor pertanian. Ini adalah bukti HKI saya 4 yang berkaitan dengan banyak satu instrumen penelitian, ada yang berkaitan sama model pendidikan, ada yang berkaitan dengan inovasi-inovasi terkait dengan kompetensi inovasi baik dosen maupun guru. Ini adalah bukti tentang book chapter saya tentang migrasi yang saya buat bersama teman-teman ketika kuliah singkat di Belanda. Judul bukunya Globalization and Citizenship Practice in Indonesia. Saya fokus melihat mengenai hilangnya ruang bagi pemuda di desa akibat introduksi secara masif teknologi pertanian. Nah, rencana penelitian saya ke depannya atau berikutnya, saya akan fokus terkait dengan 4 hal. Yang pertama itu berkaitan sama sejauh mana pewarisan nilai pertanian dilakukan oleh guru di sekolah, terutama di desa. Jadi guru juga mainkan peranan penting sebagai aktor untuk membangun citra pertanian. Kemudian yang kedua adalah saya pengen tahu bagaimana representasi pertanian yang ada di buku-buku pelajaran anak sekolah di pedesaan baik SD, SMP, SMA. Yang keempat, saya pengen fokus melihat bagaimana diksinya atau kata-kata yang dibangun oleh orang tua pertanian. Yang kelima atau yang keempat, maaf, saya pengen melihat sejauh mana nilai pewarisan yang dilakukan oleh pesantren atau sekolah agama di desa. Karena pada dasarnya memang saya melihat pesantren atau sekolah-sekolah keagamaan di desa ini masih menerapkan konsep untuk bertani, sehingga itu bisa menjadi modal awal bagaimana agar pemuda masih tetap mau bertani. Ini berikut adalah profil Sinta saya dan profil Google Scholar saya. Sejauh ini citasi saya sudah 106 dan kebanyakan publikasi saya berkaitan sama migrasi pemuda pertanian dan dalam lensa komunikasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.